Oke, sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan saya tentunya di channel YouTube Bli Dama. Salam hormat, sehat sejahtera bagi kita semuanya. Dan di perjumpaan kali ini saya akan bikin tutorial sesuai dengan permintaan salah satu teman yang masuk. Bagaimana caranya cari setengah kopling? Apakah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas? Saya biasanya mengarahkan dari atas ke bawah. Jadi ini pedal kopling, gas, dan rem. Hanya simulasi saja dulu sebelum di jalan seperti apa cara kerjanya. Jadi cari setengah kopling. Kalau sudah masuk, kita harus dapat feeling setengah kopling. Kira-kira yang pas berapa kopling setengah, baru kita rem halus, ngerem. Kalau sudah tidak ada getar kasar, jadi ini sudah pas tengah koplingnya. Akan tetapi saat kita rem mobil sampai melambat, terasa getar kasar, maka kita harus turun koplingnya sedikit dikit, tapi jangan kayak gini ya. Kalau kayak gini, jadi ini sudah bablas, sudah lewat, jadi tenaga mobil sudah tidak ada, sudah hilang. Makanya kita harus tekan sedikit, rem lagi. Kalau masih ada getar, tekan sedikit, rem lagi. Kalau sudah getarannya tidak kasar, baru kita tes, lepas remnya pelan-pelan, apakah ada tenaga. Kalau tidak ada tenaga, berarti koplingnya kurang terangkat sedikit lagi. Berarti kopling harus diangkat atau dibuka sedikit. Tahan kalau sudah, baru rem lagi. Tes kalau sudah pas, getar hanya sekedar getar halus saja, baru kita kunci setengah koplingnya, anteng seperti ini ya. Jadi pastikan hanya mengatur di rem saja. Kalau kombinasi kopling dengan rem, kita atur di rem saja. Dan nanti berawal dari kombinasi kopling dengan rem, kita mengarah ke gas. Kalau sudah ada sentuhan gas halus, maka kita atur di kopling. Aturannya sedikit, jangan sampai kasar-kasar. Kalau kasar kayak gini ya udah mati mesin mobilnya ya. Jadi pastikan sedikit gas tipis, koplingnya sedikit-sedikit dirubah, hitungan mili kayak gini ya. Baru di gas halus kalau memang di depan kita ada peluang gerak. Kak pelan-pelan sampai habis, baru sentuh lagi gas halus. Oke, saya pakai sabuk pengaman. Oke, seperti biasa. Jadi untuk gerak awal mobil, start awal mobil, kaki rem tangan turun. Tujuannya supaya saat kita turun rem tangan, mobil tidak bergerak. Kalau bergerak, tinggal kita rem. Seperti itu tujuannya ya. Kalau kakinya ke sini, turun rem tangan, bergerak mobilnya, bergerak mundur. Kalau maju sih memang tujuan kita maju. Kalau mundur, nah nanti akan panik. Jadi pastikan seperti ini, turun rem tangan, full koplingnya, masukkan ke 1. Kemudian standby rem. Karena di depan kosong, kaki ke gas. Buka kopling sedikit demi sedikit sampai ada titik gerak. Nah, sekarang di sini saya ya memang sih di sebelum ini ya, jadi banyak video yang membahas tentang ini. Kalau kita ngerem ya, ini dilakukan, ditanyakan kan turun rem tangan nih. Kalau kita ngerem full koplingnya gigi 1, yang kita cari itu getaran mesin, titik getar, sampai terasa titik getar yang kita lakukan melalui pembukaan kopling sedikit demi sedikit. Nah, ini getar. Ini dilakukan, ditanyakan, jangan sampai didatar ya. Kalau didatar ini kasihan mobilnya. Tinggal lepas rem, gerak ya. Sekarang kalau kita nggak main rem nih ya, karena didatar ya didatar, nggak perlu kita main rem, cuman tetap kaki siaga rem, hanya sekedar nyentuh saja, tekan kopling full, masukkan gigi 1. Kalau tidak ngerem, tadi kalau ngerem kita cari titik getar. Akan tapi kalau kita tidak ngerem, tinggal buka kopling sedikit demi sedikit, titik gerak. Kalau sudah gerak, sudah. Pantau di belakang, sen ke kanan, aman di belakang, lepas remnya, kopling tetap. Ini gerak sendiri mobilnya.
buka kopling pelan sampai habis, sudah tinggal sentuh gasnya. Dan ini ditanyakan, saya contohin tidak main gas, mobilnya bergerak sendiri. Ini kalau injeksi ya, kalau karbu ya tentu main gas. Nah, ini mobilnya bergerak ya, bergerak tanpa digas. Saya sentuh gas, halus, wow, silau. Cara ganti gigi, standby rem, standby kopling, lepas gas full koplingnya barengan. Ganti gigi 2, buka kopling pelan sampai habis. Nah, sekarang saya akan contohin cari setengah kopling ditanyakan. Ini kita bayangkan di depan ini saya menemui kemacetan ditanyakan. Saya pakai 1 siaga rem karena sudah pelan tidak perlu ngerem. Full kopling gigi 1, buka kopling setengah. Sudah ada titik gerak, tahan, pastikan ditahan. Saya pakai lampu darurat. Kalau ini ditekan sedikit saja mobil akan mundur, jadi jangan ditekan, baru kita rem kalau emang ada kemacetan. Lepas remnya, mobilnya tidak bergerak, sentuh gas sedikit. Kalau sudah sentuh gas sedikit, RPM-nya 1 lebih sedikit saja, jangan sampai di 2 ya. Nah, buka ada kopling sedikit, tahan sementara, tunggu kestabilan perputaran mesin. Ini hitungan 3 sampai 5 detik, buka ada pelan-pelan habis koplingnya, baru tambah gas. Jangan sampai masih neken kopling, ngegas kasar, keras, tebal ya. Ganti 2, buka kopling pelan, habis. Umpamanya nih di depan nih, bukan umpama ya, saya belok ke kiri, sen ke kiri, pelanin mobil. Nah, ini kan belokannya turunan, nggak perlu pakai gigi 1 ya, tinggal kita setengah kopling tahan. Tinggal kita rasakan rem, kalau ada tenaga nggak usah dirubah, tar sampai mau belok, kembali lurus. Jangan membuka kopling sebelum lepas rem duluan, baru buka kopling pelan-pelan habis. Kalau terlalu kencang, rem halus lagi. Saya di depan ke kanan, rem setengah kopling atau full kopling. Nah, ini ya, lepas remnya, buka kopling setengah sampai ada tenaga, tahan, udah aman di kanan, aman. Tuh, boleh-boleh saja dari tekan kopling full dibuka setengah boleh, dari tidak neken kopling kita tekan setengah boleh. Kalau memang nggak hafal setengah kopling seberapa, kita kira-kira kayak gini, saya ke kanan, pelanin mobil setengah kopling. Kalau masih ada getar, tekan dikit, dikit lagi, dikit sampai pas, sudah. Tuh. Balas, lurus, buka kopling pelan, habis, sentuh halus gas. Oke, semoga dipahami yang itu ya. Itu di situasi jalan sepi. Sekarang saya mengarah ke keramaian, jalan yang sebenarnya ramai ya. Dan di sana nanti diperlukan setengah kopling, yang sering diperlukan setengah kopling supaya teman-teman nanti lebih pede, supaya nggak panikan lagi. Cuman kalau jarang latihan ya selalu aja panik. Bawa mobil itu bisa kalau terbiasa, tidak cukup hanya sekedar bisa. Oke, di kawah ada kucing.
Terima kasih. Wah, silaunya aman. Di depan ada cabang jalan, saya belok ke kanan. Ini gigi dua. Saya tentunya pakai gigi 1 di sini. Siaga rem, full kopling gigi 1. Buka kopling setengah, ada titik gerak, bantu dengan gas halus. Nah, ini mobil berhenti. Sekarang jalanin mobil. Kombinasi, kembali ke rem, aman di kanan, di kiri aman, maju pelan-pelan. Buka pelan habis koplingnya, setir kembali, mobil lurus, setir lurus, lubang gede di atas, ya bentuk T. Teriakin sedikit, lepas gas, full kopling, masukkan gigi 2. Buka kopling pelan sampai habis, halus gasnya. Di cabang yang seperti itu, kita sebenarnya itu jarang untuk pakai rem tangan kalau memang ada peluang gerak, terkecuali memang benar-benar macet, baru kita pakai rem tangan. Kuasai kombinasi kopling dengan gas, full koplingnya, netral, rem halus, rem tangan. Ini baru rem tangan di sini, karena lama berhentinya. Kalau nggak pakai rem tangan ya capek kakinya. Saya lurus ya. Saya akan lurus di sini. Semoga saja tidak buntu jalannya. Polisi tidur setengah kopling, rem halus. Set. Set. Nah, polisi tidur ditanyakan, buka kopling setengah. Set. Set. Kak pelan habisin kopling, halus gasnya. Full koplingnya rem. Saya praktekin pakai rem tangan di sini ya. Ini tanyakannya lumayan tinggi, kaki ke gas. Full koplingnya masukkan ke 1. Buka kopling setengah sampai ada titik getar yang kita rasa. Kalau sudah ada titik getar halus, tahan kopling, sentuh gas sedikit. RPM 1,5, buka kopling sedikit, turun rem tangan. Mobilnya akan gerak. Buka kopling pelan habis. Saya tidak ganti gigi karena jalannya rusak. Oke, saya belok ke kiri saja. Untuk di jalan rusak seperti ini, kita cukup gigi 1 dan tidak menekan kopling. Gerakannya lambat. Untuk gigi 1, dimanapun pakai gigi 1, kita harus gerakannya merayap. Maksimal kalau ditanyakan mau ganti gigi, itu maksimal kecepatannya 20 km per jam. Maksimal. Cuman
10 km per jam saja sudah bisa ganti gigi 2. Apakah boleh pakai gigi 2? Boleh, tapi harus setengah kopling. 2 kopling setengah tahan, nah, terus direm gerakannya, karena gigi 2 harus kencang gerakannya. Ini karena kita pelan, kalau tidak menekan kopling akibatnya seperti apa? Mobilnya terguncang mesinnya. Nah kayak gini dia, kadang-kadang tekan kopling. Saat spring ini kita selalu menekan kopling kalau pakai gigi 2. Saya ke kanan supaya lebih gede powernya, ganti 1. Buka kopling sedikit demi sedikit sambil lihat kanan dan kiri. Aman di kanan, aman juga. Gas. Oke, saya di depan kiri ya, ganti 2. Sen ke kiri, waduh silau. Ini juga tanjakan, saya keluar dari jalan kecil ke jalan utama. Full kopling di 1, buka kopling setengah supaya ada tenaga, bantu gas dikit. Kalau nggak digas, mobilnya tidak bergerak. Gas halus. Kaki krem kembali, condongin ke kiri. Kalau udah condong, pantau di kanan. Kalau sudah aman di kanan, masuk pelan-pelan. Halo, ya silakan. Oke, nggak dikasih. Nah, dikasih, kita belok ke kiri. Kembali 2 kali putaran. 1, 2. Karena saya lurus, saya cari di jalur sini. Ada 2. Ya, seperti itu kira-kira. Dan di sini saya netral giginya, halus remnya, rem tangan supaya nggak capek. Kelihatan setirnya nih. Oh, jalan. Saya di depan lurus, pelanin mobilnya, full koplingnya, tipis remnya, sudah berhenti, mau berhenti, lepas rem sedikit, baru rem lagi, netral, rem tangan. Nah itu baru. Sabar, sabar, sabar. Kalau di 2 lajur kayak gini, yang terpenting teman-teman itu tetap di lajur teman-teman. Cempeng saja lurus. Ini salah satu lampu darurat. Saya kasih ibu-ibu nyebrang. Nah, aman kiri kanan. Matikan, halus gas.
Itu salah satu kegunaan lampu darurat ya, lampu asar. Supaya teman-teman nggak bingung dimana sih menggunakan lampu darurat. Jangan sampai di cabang jalan yang sudah bisa jalan terus pakai lampu darurat, itu bikin bingung. Terkecuali memang mau jalan tapi ada hambatan, nah disitu baru pakai lampu darurat. Dan sekian video kali ini, semoga bermanfaat apa yang saya lakukan tadi. Dan bagi teman-teman yang belum like, subscribe, yang baru bergabung, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan tanda lonceng supaya selalu tahu video-video terbaru dari channel YouTube Bli Tama. Sampai jumpa.